Audio Jungle. Ada 4 manusia, 4 golongan yang kulit mereka ini Allah haramkan neraka untuk menyentuh kulit orang itu. Subhanallah. Yang mengharamkan siapa? Allah. Nggak tanggung-tanggung. Kemudian sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu ya Rasulullah. Siapa 4 orang itu?" Yang pertama adalah, ini kajiannya ringan tapi insya Allah bermanfaat. Yaitu hayyinun. Hayyinun itu orang yang tenang. Orang yang kalau ada masalah nggak emosi. Tahu tenang ya Bu? Orang yang gampang cooling down. Bagaimana cara dia menenangkan hatinya? Dengan mengingat Allah. Ketika ada masalah, yang pertama dia ingat adalah Allah. Maka lisannya selalu mengucapkan astagfirullah. Orang yang berusaha untuk menghadapi masalah dengan tenang, kalem, santai, zikir, ini orang yang Allah haramkan kulitnya untuk dijilat oleh neraka. Kenapa? Karena orang tenang itu, tapi bukan kebangetan tenang terus lemot, Bu. Tahu lemot? Tulalit. Ada masalah kelamaan mikir, ujung-ujungnya gila. Bukan begitu. Ada masalah dia santai, dia berpikir karena dia berusaha untuk tidak suuzon. Do you understand suuzon? Ini bukan temannya Mizon, Bu ya. Suuzon itu buruk sangka. Orang kalau sudah buruk sangka, Bu, maaf, Ibu mikir jelek sama tetangga. Jangankan tetangga itu benar-benar berbuat salah. Benernya aja akan Ibu cari-cari kesalahannya. Betul nggak? Tuh. Orang kalau suuzon, makanya kata Rasul, iyyakum wazzon, jangan sering-sering buruk sangka. Sama tetangga, sama keluarga, sama pasangan hidup, sama bestie, sama anak-anak, jangan terlalu fokus lihat kesalahannya. Kalau masih ada kebaikan walaupun sedikit, coba lihat kebaikannya. Berat Ustaz? Oh berat. Makanya nggak tanggung-tanggung, hadiahnya diharamkan, neraka menjilat kulitnya. Subhanallah. Karena sekarang Bu, ya Allah, banyak orang yang emosian. Betul nggak? Apalagi mau pilpres nih, aduh semua banyak gorengan. Isu dikit digoreng, isu ini digoreng. Makanya nih mau pilpres ya, subhanallah. Makanya hati-hati, beda pilihan mah silahkan. Silahkan. Ya kita mah namanya ibu-ibu, apalagi rakyat. Ya, kalau nanti ada orang yang bagi-bagi mah, ambil nggak kira-kira Bu? Ambil, orang dikasih. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah ngasih sembako, ambil nggak Bu? Ambil. Ada yang ngasih minyak sayur, ambil nggak Bu? Ambil. Sembako? Ambil. Ngasih duit 5.000, ambil. Sian amat Bu, ketahuan susahnya kalau itu mah. Jadi hayyinun, tenang, santai. Jangan sampai kita nih ada tetangga ganti mobil, oh ibu ganti penyakit. Tetangga ganti motor, ibu ganti dokter. Tetangga ganti kulkas 2 pintu, ibu ganti resep. Hidup begini nggak bakal tenang Bu. Stres. Orang yang hayyinun, yang tenang itu dia berusaha nggak sombong. Kenapa? Karena dia tahu diri. Harta itu cuma dititipin sama Allah, bukan dimiliki sama kita. Allah cuma nitip. Makanya lihat deh, hidup yang paling tenang itu hidupnya tukang parkir tuh, lihat. Mobilnya banyak. Motornya berjejer. Apa ada tukang parkir sombong? Nggak ada. Tenang-tenang aja dia. Mobilnya diambil sama yang punya, dikasih 2.000 doang. Makasih. Coba lihat. Padahal harganya ratusan juta, miliaran. Hayyinun, tenang, santai, cooling down. Dengan apa? Dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Makanya ibu kalau suami pulang kerja marah-marah gitu Bu ya, udah ibu santai aja. Pas ibu habis sholat isya kan, masih pakai mukena, megang tasbih. Suami marah-marah. Gimana sih mah? Masak nasi jadi bubur. Ibu ketiduran. Ibu santai aja pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dimarahin malah subhanallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah udah, alhamdulillah udah, Allahu Akbar udah, masih nggak mempan. Ibu tetap senyum, lihat wajahnya, tatap matanya, ibu baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Kalau kata orang Sunda mah ini mah jurik dia. Jadi santai saja. Tapi kalau perempuan yang ngambek, udah paling gampang, Pak. Istri mah kalau ngambek, udah. Ibu saya tanya nih ya, ini jujur nih, jangan ada dusta antara kita. Ibu lagi bete, lagi marah sama suami. Ibu pengen diapain sama suami? Disayang, dimanja, apa dibagi duit? Polos banget ya. Makanya bini kalau marah, Pak, udah nggak usah ribet, udah bawa ke toko emas kelar. Betul nggak? Ya memang fitrahnya perempuan begitu, Pak. Mau diapain? Nggak usah basa-basi, Mbak Ibu, tarik toko emas, selesai. Fitrahnya begitu. Ya disuruh lihat emas doang, Bu, pulang lagi. Ibu udah GR aja. Suruh lihat doang tuh yang namanya emas ini udah pulang lagi. Ya perempuan gitu, makanya saya sering bilang sama teman-teman saya, Bang, kalau bini mau tenang, mau adem, nggak usah ribet. Biar tenang di rumah, nggak banyak ngomong, istri gampang, pakein kalung emas 2 kilo. Belang masing-masing sekilo, saya jamin nggak kemana-mana, Bu. Kenapa? Berat. Ini yang pertama nih, tidak suka memaki, tidak suka marah-marah, jiwanya tenang, tidak mudah tersulut emosi. Selalu dia mau klarifikasi, ada namanya tabayun, itu hayyinun, tenang. Lalu yang berikutnya, ini yang susah juga, layyinun. Yang pertama apa tadi? Hayyinun. Yang kedua, layyinun, lemah lembut, cepat akrab sama orang. Enggak ego, enggak suka motong omongan orang, enggak suka kepo. Tahu kepo? Di zaman sekarang kan kita minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Ibu jujur ya, di WhatsApp kan ada tulisan itu chat status telepon. Di WhatsApp 3, chat status telepon. Jujur, yang paling ibu sering kepoin yang mana? Nah, itu dia. Status. Semakin banyak bintik hijaunya berarti semakin sering update status. Betul nggak? Ibu berteman di WhatsApp sama temen yang ibu paling benci. Kepo. Wah, dia baru update status nih. Dibuka, ntar ketahuan saya ngeliat. Ayo, betul nggak? Nggak dibuka, badan meriang. Ya enggak, saya nggak ngomongin ibu-ibu di sini. Enggak. Kalau ada yang kesindir ya emang sengaja. Saya ngomongin tetangga saya. Tetangga saya banyak yang begitu, Pak. Ada sekitar 3 orang. Tiap hari kerjaannya bukain status WhatsApp tetangga terus. Tuh tetangga saya. Saya kesel banget. Saya mintain KTP-nya. Saya lihat, saya cek KTP-nya pindahan dari sini. Nggak datang cuman orangnya. Itu layyinun, lemah lembut. Ya, jangan ada orang ngomong kepo, pengen tahu, atau ada orang lagi berbicara dipotong. Itu namanya bukan layyinun. Lain itu lemah lembut. Pendalaman agamanya mantap. Jadi dia ketika dia tidak diberi kesempatan berbicara, dia menyimak. Tapi ketika dia diberi kesempatan, dia berbicara yang berkualitas. Tapi ibu-ibu nih, Pak, memang repot, Pak. Emang udah setelan pabriknya ya. Saya juga heran, ini kan manusia. Ini jenis dibilang manusia hebat, tapi aneh, perempuan, Pak. Ini ras paling dahsyat ini. Dibilang hebat tapi aneh, dibilang aneh tapi hebat. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, ya Bu ya? Tulang rusuk kan bengkok, serba salah. Dilurusin nggak bisa, dibengkokin, patah. Makanya perempuan ini mah satu, cuma ingin dimengerti. Betul nggak? Ya Allah, Pak, perempuan cuma ingin dimengerti, hatinya lembut, perasaannya halus. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Puji, jatuhin gitu.
Makanya ibu lihat kajian Dr. Aisyah Dahlan tuh, ustazah ya. Laki-laki sehari semalam dia mampu mengeluarkan kata-kata hanya 7.000 kata. Tapi perempuan sehari semalam dia mampu mengeluarkan 24.000 kata. 3 kali lipat, Bu. Masya Allah. Jadi ibu kadang curhat sama suami, salah timing sih. Jam 10 suami baru pulang kerja, curhat. Ayah, tahu gak sih? Tangga sebelah baru beli mobil loh ya. Aku dengar-dengar sih katanya lakinya ngepet. Tahu ngepet ya Bu ya? Kayak di sinetron Indosiar itu. Saya mau tanya, kalau laki lagi ngepet yang jaga lilin biasanya siapa Bu? Paham ini. Jangan-jangan langganan jaga lilin ini. Sampingan ya, tapi menghasilkan banyak loh. Jadi curhat malam, nah, suami udah kehabisan kata-kata di kantor, di tempat ngopi, habis. Coba lihat, ibu jangan salahin suami curhatnya malam jam 9. Ibu mau panjang lebar, jawabnya cuma apa? Besok kalau mau curhat sebelum subuh, wow, Ustaz, kebagian amat. Itu sudah setelan, makanya lemah lembut itu maksudnya apa? Bukan berarti dia gemulai, tahu gemulai? Lemah lembut itu selalu pakai hati. Ngajak orang lain tabayun ya. Kayak ibu nih sama suami, kalau nelfon suami itu bahasanya tuh yang lembut gitu loh. Jangan kayak debt collector menarik motor. Assalamualaikum. Nah, dari mana? Pulang jam berapa? Suami juga muntah pulang, Bu. Yang enak kan nanya ya, telepon, Assalamualaikum, ya Allah. Itu kira-kira suami makin cinta apa makin mau muntah tuh? Makin cinta. Makin cinta. Itu yang kedua, layinun. Yang pertama apa tadi Bu? Hayinun. Hayinun itu artinya tenang. Yang kedua, lemah lembut. Makanya tadi saya sampaikan ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Dengan kata-kata hikmah. Jangan nanya orang tuh kayak polisi lagi nanya-nanya interogasi maling. Kamu dari mana? Enggak. Tanya. Jadi mau nanya ke anak juga begitu. Kadang kita lepas emosi sama anak. Ditunjuk-tunjuk itu anak, kita bilang apa? Dasar kamu anak setan. Lah anaknya mikir, kalau saya anak setan, ibu siapa Bu? Biang setan berarti. Lalu yang ketiga, ini akrab dan cepat akrab, cepat dekat, namanya qaribun. Hayyinun, layyinun, qaribun. Qaribun itu diambil dari kata-kata qaribun, dekat. Ismu tafdilnya akrab. Maka ada istilah akrab. Akrab itu dari bahasa Arab, akrab. Ismu tafdil min qaribun. Qaribun artinya dekat. Aina baituka? Baiti qaribun. Di mana rumah kamu? Rumah saya dekat. Qaribun itu artinya dekat. Cepat dekat sama orang. Bagaimana? Baginda Rasulullah SAW selalu mengajarkan ketika berbicara kalimun nas ala qadri uqulihim. Dalam hadis yang lain bunyinya khatibun nas. Berbicara dengan manusia lain sesuai kemampuan dan hobinya. Ini yang susah. Kita nih kadang kalau ngobrol lebih menunjukkan siapa kita. Benar ya? Tapi tidak dengan orang yang selalu ingin mengajak bahwa yang terpenting dalam bersahabat itu adalah bagaimana kita berusaha dekat. Apa hobinya Pak? Oh saya mancing. Oh, Bapak Ibu harus banyak tahu apa hobi orang lain, maka produk knowledge-nya itu harus banyak. Ibu punya bestie, baru kenal. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Ya Allah, karena ibu-ibu itu beda. Laki-laki, kalau lagi berdua, ini laki-laki berdua sama sahabat dekatnya. Itu kalau laki-laki lagi berdua, wajar fitrahnya ketika ada perempuan cantik masuk, langsung oleh betul nggak? Fitrah. Tapi perempuan kalau lagi berdua sama bestinya, lihat laki-laki ganteng masuk biasa aja. Tidak segalak laki-laki lihat perempuan cantik. Tapi perempuan kalau sama perempuan sama besti lagi duduk berdua, laki-laki ganteng lewat biasa aja.
Tapi jangan coba-coba ada yang masuk dan lewat wanita yang lebih cantik, yang dandannya lebih aduhai, lebih menor, bajunya lebih mahal, julid pasti. Laki-laki ganteng lewat biasa. Kalau perempuan sudah berdua, ada yang masuk nih, cantik, wangi, make upnya, waduh minimalis tapi bagus. Yang pertama senjatanya apa? Sikut. Nah itu tuh, itu contoh tuh. Saling senggol-senggol tangan. Yang pertama sikut, yang kedua bibir. Betul nggak? Ngapain sih soalnya? Tuh lihat tuh, julid. Masa rambut kayak jambul khatulistiwa. Itulah makanya kita nih harus tahu hobi orang lain. Tanya hobinya apa, tinggal di mana. Oh, saya punya saudara dekat situ. Oh, saya pernah ke situ. Jadi ngajak orang untuk komunikasi dua arah. Kadang ada orang yang memaksa kita untuk kita menjadi pendengar yang baik. Sering nggak ketemu yang begitu, Bu? Sering ya. Ya Allah, Bu, mobil saya di garasi, Bu, semua merek ada. Rumah saya berlantai-lantai. Saya dokter nih, Ibu nggak nanya saya dokter apa? Oh, saya dokter ini. Ibu hobinya apa? Saya menghayal hobinya. Oh, berarti hayalan semua itu kan. Rasulullah itu selalu memancing orang lain. Makanya kalimatnya khatibun nas ala qadri uqulihim. Ketemu dengan orang yang tangannya berwarna hitam legam. Rasul nggak nyinyir. Kenapa tuh? Kita kan gitu, Bu. Lagi sholat, ya Allah, lagi sholat nengok ke bawah. Ya. Udah tahu sholat nengok ke bawah, makanya disunahkan supaya merem. Ini kan melek, larak, lirik, lihat kanan, lihat kiri. Masa sholat liatin jempol orang? Ya Allah, jempol hitam amat. Ya. Betul. Ini hobi kita kan begitu, menilai orang lain, jarang nilai diri sendiri. Makanya Qoribun ini orang yang selalu ingin memberi kesempatan dan komunikasi dua arah. Jadi kalau sekarang dalam teori komunikasi di kampus, sebaik-baiknya public relationship itu dengan mengajak orang dialog, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu melihat sahabat yang tangannya warna hitam, Rasul tanya, "Madza waqa biyadika?" Kenapa tanganmu? Boleh saya tahu? Iya ya Rasul, saya ini pencari nafkah, kerja saya pagi, saya pemecah batu, saya bawa ke pasar, buat orang jadi bangunan itu. Ya Allah, ketika tahu ini pekerja keras, diambil tangan itu oleh Rasulullah, diciumi tangan itu. Apa kata Rasulullah? Hadhihi yadun yuhibbuhullah wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Lihat, sebegitu Rasul memuliakan. Jadi memang teori Qoribun ini kita harus cepat akrab, cepat ramah gitu ya. Tidak selalu ingin menunjukkan siapa kita. Tapi sama-sama ingin menunjukkan bagaimana kita bisa saling bersinergi. Baik, yang berikutnya, yang keempat, yaitu sahlun. Sahlun apa artinya, Bu? Gampang. Sa'bun, susah. Hadhihi al-mas'alah sa'batun. Ini masalah susah banget. Hadha as-su'al sahlun. Ini pertanyaan yang gampang. Sahlun. Saya ulang, yang pertama tadi, hayyinun. Artinya orang yang tenang. Yang kedua, layyinun. Orang yang lemah, lembut. Yang ketiga, qoribun. Orang yang cepat, akrab. Dan yang keempat, sahlun. Orang yang memudahkan urusan orang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Insya Allah minggu depan anak saya mau disunat. Saya nggak punya parkiran Pak Haji. Izin ya, depan rumah Pak Haji nanti saya pakai buat parkir. Oh silahkan Pak. Kalau perlu nanti saya siapkan satpamnya. Saya bantu security-nya. Masya Allah. Orang begini Allah mudahkan hidupnya. Karena dia sudah memudahkan urusan orang lain. Ini yang repot udah jauh-jauh. Wah maaf ya, saya nggak punya parkiran. Nanti saya nitip parkir depan rumah Bapak. Wani piro. Kan mempersulit. Banyak case-case kayak begini, termasuk dalam urusan kerukunan antar umat beragama. Terutama Bapak Ibu yang status kita ini minoritas. Di Bali ini kan mayoritasnya agama Hindu. Kemarin di hotel di
apa Raja Singa, apa Singa Raja, oh Raja Singa, aduh terbalik, penyakit itu Raja Singa. Di Singaraja pagi-pagi saya biasa lari. Ketika lari ini kok orang ramai kayak lebaran ya. Berapa hari yang kemarin kalau nggak salah. Itu hari apa itu? Pagar besi. Oh, itu hari besarnya mereka. Oh, hari besar, subhanallah. Di Singaraja. Oh, di Singaraja. Di sini biasa saja. Oh, tidak sebesar di Singaraja. Saya lihat, masya Allah. Saya terharu aja gitu. Banyak orang Muslim yang bantuin juga. Mereka saling jaga kerukunan antar umat beragama. Karena orang yang memudahkan tuh gini. Ini saya mungkin sekitar 5-10 menit lagi. Karena nanti kita akan diajak bermuhasabah, Ibu. Oleh sahabat saya yang juga saya bawa dari Jakarta. Karena ada kerukunan antar umat beragama, artinya beda agama. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, kepercayaan, dan lain sebagainya. Antar umat beragama. Ini yang paling rentan untuk kita bersikap sahlun itu kerukunan antar umat seagama. Karena mazhab itu ada 4 dalam tata cara ibadah. Ya, ada namanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Bapak Ibu boleh tanya ke Bunda Ima dan suami, keluarga ibu saya ini secara organisasi dan mazhab beda. Ya, ibu saya itu keluarga Persis. Persis ini organisasi. Biasanya lebih memakai mazhabnya Maliki. Ibu nanti jangan salah ya. Ini Persis, NU, Muhammadiyah itu organisasi. Di Indonesia aja. Nah, kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, rata-rata orang Indonesia itu Syafi'i mazhabnya. Ibu, mazhabnya apa? Oh, Persis. Nah, beda ini. Ya, Ibu organisasinya apa? Syafi'i, terbalik. Ibu saya keluarganya Persis. Jadi nggak ada istilah orang meninggal tuh ngaji kubur, menuju hari tahlilan, haul, nggak ada. Jadi kalau orang meninggal ya udah selesai, karena menurut mereka tinggal tanggung jawab masing-masing. Terus di rumah aki saya, di rumah Johar itu di rumah aki nggak ada subuh pakai kunutnya, nggak ada. Tapi bapak saya NU Tulen. Bapak saya tuh Betawi. Oh, Betawi Benyamin lah. Artinya Betawi keras gitu ya kalau dalam urusan ibadah. Subuh harus kunut. Tarawih kalau di Persis 11. Kalau di saya di mazhab Syafi'i di kampung 23. Jadi nggak ada yang 11, harus 23. Jadi subhanallah, inilah perbedaan yang sudah saya lihat dari kecil. Kakek saya dulu dari Persis kalau ada acara tahlilan, dia nggak ikut acara tahlilannya. Cuma nunggu di luar saja. Jadi saling memahami. Nah inilah yang kadang kita tidak bersikap memudahkan antar umat seagama. Saya tanya, sebenarnya yang subuh kunut dengan yang tidak kunut sama apa beda? Beda. Yang satu kunut, yang satu enggak. Tapi kan sama-sama sholat subuh. Tarawih ada yang 11, ada yang 23. Sama apa beda? Sama. Sama-sama tarawih. Ustaz gimana sih ngeprank? Loh kan sama, tapi bedanya yang 123, yang 111. Masih untung tarawih, yang salah siapa? Yang tarawih. Jadi perbedaan ini maksud saya udahlah, dimudahkan saja. Jangan sampai nanti gara-gara, oh, mohon maaf Pak, di situ ada yang mau terawih nih. Ditanya, "Oi, Pak Haji mau kemana? Terawih. Masjid yang mana? Tuh, masjid yang itu. Oh, masjid yang itu. Jangan Pak Haji, rakaatnya 23 Pak Haji. Imamnya aki-aki Pak Haji. Kemarin saya terawih di sana selesai sebelum subuh Pak Haji." Nah, jadi sholat orang itu. Jadi harus saling support gitu loh, saling memudahkan. Oke, saya cerita sedikit. Muhammadiyah, tokoh di Sumatera Barat itu Buya Hamka. Betul ya? Beliau punya pesantren Kawalib di daerah Padang Panjang kalau saya tidak salah. Bersahabat dekat dengan kiai dari Betawi, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang punya yayasan Asy-Syafi'iyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Mereka bersahabat, beda mazhab.
Suatu hari almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i mampir ke Padang di pesantren, mau sholat subuh. Dipersilahkanlah Pak Kiai dari Betawi untuk jadi imam. Beliau tanya, mohon maaf Buya, di sini subuhnya kunut apa tidak ya? Oh, di sini nggak kunut Pak Kiai. Beliau lebih memilih untuk tidak menggunakan kunut. Itu memuliakan perbedaan. Sebaliknya Buya Hamka dipersilahkan memimpin sholat taraweh di Masjid Asy-Syafi'iyah Bukit Duri. Buya tanya, Pak Kiai di sini tarawehnya berapa Pak Kiai? 23. Langsung beliau 23, enggak egois, oh nggak bisa, saya biasa 11. Inilah yang namanya saling memuliakan, prinsipnya satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Itulah artinya sahlun, saling memudahkan.